Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini, kita masih akan membahas pertandingan dari Norway Chess 2025 antara Gukesh Domaraju yang berhasil menundukkan Wei Yi. Dengan hasil ini, Gukesh berhasil menduduki peringkat 2 klasemen sementara di bawah Magnus Carlsen dan hanya terpaut setengah angka, yang membuatnya masih memiliki peluang untuk merebut gelar juara pada babak terakhir. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini Gukesh memegang buah putih dan memainkan langkah pion ke E4, lanjutkan dengan langkah normal pion ke E5, kuda ke F6 dan kuda ke F3, dan Wei Yi melanjutkan dengan kuda ke F6, yaitu pertahanan Petrov ya teman-teman. Sebuah pertahanan yang sangat solid untuk hitam sebenarnya di sini. Dan dilanjutkan dengan kuda makan pion dan pion ke D6. Di sini hitam tidak dapat memakan pion karena ada langkah menteri E2. Setelah menteri E2, jika hitam mengembalikan kudanya maka ada kuda ke C6 dan putih akan menangkan menteri milik hitam. Dan jika menteri ke E7, maka putih akan menang satu pion ya setelah ini. Oleh karena itu, secara teori, hitam harus menjalankan pion ke D6 terlebih dahulu, mengusir kuda, dan setelah kuda ke F3, ada langkah kuda makan pion. Dan Gukesh memilih lanjutan yang cukup tajam dengan kuda ke C3, di mana lanjutan yang umum adalah pion ke D4 biasanya untuk putih. Oke, kuda ke C3, kuda makan kuda, dan pion D makan kuda. Jadi kuda ke C3 mengajak pertukaran dengan tujuan untuk membuka langsung diagonal bagi gajah, membuka jalur D, dan putih akan merencanakan untuk melakukan rokade panjang di sini. Gajah ke E7, persiapan rokade, gajah ke E3, rokade, menteri ke D3. Dan ini merupakan langkah yang cukup unik ya, menteri menutup diagonal gajah. Mungkin bisa dikombinasikan dengan pion K4 ya teman-teman. Kita tidak tahu nih apa ini rencana Gukesh di sini. Openingnya sangat tidak lazim ya dengan menteri ke D3. Kuda ke D7 dari Wei Yi, rokade panjang, dan kuda ke C5 mengancam menteri. Dilanjutkan dengan menteri ke C4, gajah ke E6 mengancam menteri, menteri ke F4 dengan ancaman gajah makan C5 karena pion D-nya terpin ya di sini. Oleh karena itu, hitam menjalankan pion ke D5 menjaga kuda dengan gajah, kuda ke D4, gajah ke D6 mengancam menteri, menteri ke F3, dan menteri ke D7 dengan ancaman gajah ke G4. Gukesh tidak terburu-buru makan kuda, tapi makan gajah yang ada di E6 dengan kuda, tapi menjalankan pion ke H3 menjaga petak G4, pion ke C6, dan pion ke G4. Ingin memberikan petak untuk kudanya di F5 dan bertujuan untuk membuka jalur G ya teman-teman. Oleh karena itu Wei Yi menjalankan pion ke F5, langsung membongkar posisinya dan mencegah kuda putih untuk naik ke F5. Jika putih memakan, maka hitam akan mendapatkan posisi yang sangat enak di sini. Walaupun memiliki sepasang gajah, tapi hitam memiliki kelemahan di pion F. Dan itu sangat cukup untuk kompensasi sebagai pertukaran dari sepasang gajah putih. Oleh karena itu, di sini Gukesh tidak mau makan pion, tapi menjalankan pion ke G5 yang sebenarnya adalah sebuah langkah kesalahan yang langsung saja dimanfaatkan dengan pion ke F4, membuka diagonal untuk gajah dan menutup ruang bagi gajah yang ada di E3, gajah ke D2, benteng A ke E8, dan benteng ke G1. Sebenarnya di posisi ini
Gukes sudah memiliki posisi yang tidak enak ya teman-teman. Tapi WY tidak dapat menemukan langkah kuda ke E4 yang seharusnya mengaktifkan atau menambah kekuatan dari aktivitas buahnya. Tapi di sini WY memilih gajah ke F5. Mungkin ingin menjalankan gajah ke E4, tapi setelah itu tidak jelas ya, karena kuda di sini tidak memiliki tujuan yang jelas. Jika ada petak lemah, sebenarnya lebih baik itu kita meletakkan kuda ya. Kita meletakkan kuda supaya kuda itu memiliki banyak ancaman ya di sini. Baiklah, setelah gajah ke F5, kuda makan F5, menteri makan F5, pion ke C4, langkah yang sangat baik dari Gukes. Karena memiliki sepasang gajah, tentu saja kita ingin membuka petak pusat sebanyak-banyaknya. Kuda ke E4, gajah ke D3, menteri ke E5, benteng D ke E1, mengepin menteri, gajah ke C5, mengancam pion, menambah tekanan ke petak F2, lanjutkan dengan pion makan pion, dan benteng ke E2. Dan di sini WY melakukan sebuah kesalahan, di mana di sini putih persiapan untuk menumpuk benteng ya. Dan mungkin WY merasa tidak nyaman dengan itu dan melakukan langkah kuda makan D2. Mungkin maksudnya jika benteng makan menteri, maka ada kuda makan F3 dan hitam akan menang 1 perwira ya. Tapi ternyata di sini, di posisi ini, Gukes menemukan langkah yang sangat brilian. Ini luar biasa sekali nih langkahnya, yaitu gajah makan H7. Wow. Setelah makan H7, hitam tidak dapat makan karena ada menteri ke H5 dan benteng makan menteri, lalu raja makan D2. Dan di posisi ini putih unggul materi ya teman-teman. Dan juga ada ancaman mungkin nanti setelah gajah kalah F2, benteng F1. Dan posisi ini bisa dilanjutkan dengan menteri G4, H4, H5. Dan membongkar pertahanan milik hitam yang sangat enak untuk putih posisinya jadinya. Oke, jadi di sini hitam tidak memakan gajah, tapi menjalankan langkah raja H8. Dilanjutkan dengan benteng makan D2, raja makan H7, benteng makan D5, menteri ke E2. Di sini padahal putih itu terlihat kalah 1 perwira ya teman-teman. Tapi posisinya sangat enak karena posisi dari raja hitam itu sangat-sangat jelek dan sangat mudah untuk diserang oleh putih. Dilanjutkan dengan pion ke G6 untuk mempersempit ruang raja. Jika di sini raja ke H8, maka ada benteng H5. Dilanjutkan dengan menteri ke D5. Dan jika menteri ke E6, nah coba tebak teman-teman, apa langkah terbaik dari putih di sini? Ya, benar sekali, yaitu benteng ke H8, menteri ke H5, dan menteri ke H7. Jadi, di sini hitam tidak dapat lari ke petak H8 dan harus melarikan rajanya ke petak G8. Dilanjutkan dengan menteri ke B3, satu-satunya langkah terbaik. Gukes menemukannya lagi. Dilanjutkan dengan gajah ke E3. Di sini, WY memberikan gajahnya tapi tidak dimakan oleh Gukes, tidak dihiraukan, dan Gukes menjalankan langkah raja ke B1. Di sini ada persiapan langkah discover attack dengan benteng. Karena setelah benteng dibuka, menteri akan langsung menskak ke raja hitam. Oleh karena itu, hitam melarikan rajanya ke petak H8. Dan barulah di sini dimakan gajahnya dengan pion.
Dilanjutkan dengan benteng makan pion dan menteri ke B4, mengancam benteng yang ada di F8 dan juga menjaga petak E1 di sini dari kemungkinan untuk pengorbanan hitam ya, menteri ke E1 di sini ya. Lanjutkan dengan benteng ke C8 mengancam pion C2, benteng ke C1 menjaga pion, benteng ke D5, menteri ke A5, persiapan benteng ke H5 dan juga menteri ke D5 nantinya, raja ke G8, dan memang posisi ini sangat-sangat sulit bagi hitam untuk bertahan ya teman-teman, karena posisi raja hitam itu sangat-sangat tidak aman di sini. Sulit sekali menemukan langkah-langkah yang bisa untuk bertahan bagi hitam. Gukes melanjutkan dengan B3, mungkin sebuah langkah yang kurang baik tapi masih dapat dimainkan. Putih tetap memiliki keunggulan di sini. Benteng E ke E8, menteri ke A7, memakan pion, menteri ke E6, menteri ke D4, pion ke F3, benteng ke G5. Dengan tujuan apa? Putih ingin menteri ke H4, menteri ke H7, dan menteri ke H8 nantinya, dan membuat raja hitam jadi keluar ya, untuk diserang. Makanya kita melanjutkan dengan menteri ke E4, mengajak pertukaran menteri. Tapi di sini karena jumlah pion Gukes sudah sangat banyak, maka Gukes menerima pertukaran dengan menteri makan menteri dan benteng makan menteri. Lalu benteng ke F5, mencegah langkah benteng ke F8 yang akan support pion sekaligus mencoba memakan pion F3. Jika benteng ke F8 di sini, oh ya, di sini posisinya Wei sudah menyerah teman-teman. Karena dengan hilangnya pion di F3, Putih sudah memiliki keunggulan pion yang sangat banyak ya, 3 pion ya. Dan walaupun hitam masih dapat mempertahankan langkah pionnya, mempertahankan pion di F3 sementara waktu, tapi ini tidak akan bertahan lama teman-teman. Karena setelah raja ke C1, raja ke E7, raja ke D2, raja ke F6, dan setelah raja ke E3, dan di sini Putih akan menang 2 pion di endgame benteng yang tentu saja sangat mudah bagi seorang Gukes untuk memenangkan permainan ini. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman semuanya, dan bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.